Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kali ini, materi bimbingan konseling SMP yang akan kita bahas adalah mengenai meningkatkan kesehatan diri. Menurut John W. Santrok, dalam bukunya yang berjudul Adolescence, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kesehatan bagi remaja, seperti berikut ini. 1. Bahaya merokok. 2. Gizi. 3. Gangguan makan. 4. Olahraga. Dan 5. Menuju kehidupan remaja yang sehat. Baiklah, kita akan bahas poin yang pertama, yaitu bahaya merokok. Di kalangan masyarakat beratus tahun yang lalu, tembakau dihisap bukan saja untuk bersenang-senang, tetapi sebagai bagian dari suatu acara dalam upacara kebudayaan dan keagamaan. Hari ini, merokok adalah suatu kebiasaan yang diterima secara meluas, bahkan kadang-kadang merokok dipandang sebagai suatu gaya yang membanggakan. Anggapan palsu ini dengan cepat menghinggapi orang-orang yang mudah terpedaya, padahal merokok lebih berbahaya daripada yang mereka pikirkan. Setiap batang rokok yang dinyalakan akan mengeluarkan lebih dari 4.000 bahan kimia beracun. Kandungan asap rokok meliputi bahan radioaktif, bahan-bahan yang digunakan di dalam cat, pencuci lantai, kapur barus, racun serangga, racun semut putih, gas beracun yang digunakan di kamar gas maut bagi narapidana yang menjalani hukuman mati, dan banyak lagi zat berbahaya lainnya, misalnya tar dan nikotin. Tar mengandung sekurang-kurangnya 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanker dan merusak sel dan paru-paru. Sedangkan nikotin merupakan salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah. Gejala kecanduan nikotin sangatlah berbahaya. Seseorang yang kehabisan rokok kadang-kadang berperilaku seperti orang yang mengalami gangguan akal dan amat tertekan. Oleh karena itu, sangat susah bagi orang yang kecanduan merokok dapat meninggalkan kebiasaan tersebut, kecuali dengan usaha dan kemampuan yang sungguh-sungguh. Perokok bukan saja perlu bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab pada orang-orang di sekitarnya. Bagi ibu hamil, bahaya merokok bisa menyebabkan ia melahirkan bayi yang kurus, bahkan bayi yang prematur atau tidak cukup bulan. Lebih berisiko terkena kanker, serta dapat mengurangi kesuburan dan mempercepat menopause atau berhentinya haid. Sedangkan bahaya terhadap anak-anak, yaitu anak akan mudah lelah, berisiko mengalami gangguan paru-paru, anak dapat mengalami gangguan pertumbuhan, serta lebih besar kemungkinan menjadi perokok ketika dewasa kelak. Pamela Espeland, dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Remaja Gaul, mengatakan ada 8 cara agar kita tidak mulai merokok. Yang pertama, tahanlah rasa ingin tahu. Salah satu sifat khas para remaja adalah rasa keingintahuannya yang besar. Remaja ingin tahu bagaimana rasanya rokok, bahkan terlebih bila diiming-imingi atau didesak oleh teman-teman sekitarnya. Orang-orang akan berkata rokok itu rasanya enak, menenangkan, menyegarkan, dan keren. Padahal kenyataannya itu adalah bohong besar. Saat kita merasakan hisapan pertama, maka kerongkongan kita akan terasa terbakar, seperti ada bara dalam paru-paru. Kita akan batuk, merasa sakit, mata berair, detak jantung akan langsung menjadi lebih cepat, dan nafas akan terengah-engah. Yang kedua, bertemanlah dengan orang yang tidak merokok. Sangat sulit bagi kita menahan diri untuk tidak merokok di antara orang-orang yang merokok. Desakan dan godaan untuk ikut merokok begitu besar, mengingat pengaruh teman sebaya cukup besar. Selain itu, asap rokok yang terhirup dari rokok teman juga akan membahayakan kesehatan kita. Oleh karena itu, lebih baik kita berteman dengan orang-orang yang tidak merokok.
Bahkan bila orang tua merokok, kita tetap bisa memilih untuk tidak merokok. Yang ketiga, temukan seorang teman yang akan mendukung keputusan kita untuk tidak merokok. Teman ini akan membantu kita sehingga kita bisa membuat perjanjian tidak merokok secara bersama-sama. Yang keempat, hindari aktivitas yang melibatkan rokok. Berpikirlah 2 kali sebelum memutuskan pergi ke suatu tempat yang dihadiri orang-orang yang merokok, seperti acara pesta, main ke rumah teman yang merokok, atau duduk-duduk di warung. Yang kelima, bersiaplah untuk mengatakan tidak. Kita harus berlatih untuk mengatakan tidak dengan kalimat yang sederhana dan tegas, seperti tidak, terima kasih, saya tidak merokok. Kuatkan pernyataan tersebut dengan berbagai alasan yang rasional, agar bisa meyakinkan orang lain yang mengajak kita merokok. Yang keenam, jangan mempercayai gemerlapnya iklan. Dalam sebuah iklan, sesuatu akan terlihat sangat menarik. Pada kenyataannya, seseorang bisa mati karena kanker paru-paru yang disebabkan oleh asap rokok yang ia hirup. Poin selanjutnya, usahakan untuk selalu sibuk dengan aktivitas positif. Bila kita sibuk atau aktif melakukan sesuatu, kita akan lupa merokok. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bergabung dengan tim olahraga, kesenian, atau ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Poin yang terakhir, berbanggalah sebagai orang yang tidak merokok. Karena kamu berhasil menjadi dirimu sendiri, hidup tanpa angan-angan atau mudah terpengaruh oleh orang lain. Tetaplah percaya diri, jangan merasa bersalah atau tidak nyaman dengan keputusan kamu untuk tidak merokok. Kamu telah memutuskan untuk menghindari suatu masalah besar yang dapat mempengaruhi kesehatanmu secara negatif. Walaupun banyak orang yang mengatakan ingin berhenti merokok, mereka tetap saja tidak mampu melakukannya. Berikut ada beberapa ide yang akan kita terapkan bila sungguh-sungguh ingin berhenti merokok. Poin A, berilah selamat pada diri sendiri, karena keputusan untuk berhenti merokok adalah tindakan yang sangat bijaksana dan merupakan langkah besar untuk menjadi orang yang bebas tembakau. B, carilah dukungan dari orang-orang terdekat yang tidak merokok, seperti keluarga dan teman. Bila itu tidak memungkinkan, kamu bisa mendapatkan dukungan dari guru BK atau orang dewasa lainnya yang kamu percayai. Poin C, tentukan tenggat waktu kamu akan berhenti merokok. Tandai hari itu di kalendermu. Hal tersebut akan memperlihatkan pembatas antara dirimu yang suka merokok dan dirimu yang baru berkembang untuk tidak suka merokok. Ungkapkan rencanamu itu kepada beberapa orang yang kamu anggap dekat agar mereka bisa memperingatkan kamu. Poin D, buanglah rokok, asbak, pemantik api, dan semua hal yang berhubungan dengan rokok. Hal itu dapat membantumu untuk tidak mengingat dan terdorong kepada aktivitas merokok lagi. Poin E, buanglah semua hal yang beraroma rokok sejauh mungkin. Cuci bersih jaket, baju, dan semua yang berbau rokok. Poin G, beberapa gejala fisik akan kamu rasakan bila kamu ingin menghentikan kecanduan terhadap rokok, seperti sakit kepala, sakit perut, malas, gelisah, depresi, kurang tenaga, mulut kering atau sakit tenggorokan, dan keinginan mengemil. Jangan menyerah, antisipasilah keadaan ini. Siapkan berbagai makanan ringan dan permen kesukaanmu. Perbanyaklah olahraga dan minum air putih untuk mempercepat keluarnya racun dari dalam tubuh. Poin H, buatlah dirimu agar selalu sibuk. Lakukan kegiatan yang membuatmu menjadi semakin sulit untuk merokok, seperti olahraga, beribadah, atau menghabiskan waktu di tempat-tempat wisata bersama teman-teman yang tidak merokok. Poin I, perbanyaklah minum air putih agar bisa mempercepat keluarnya racun dari tubuh. Disarankan untuk minum minimal 8 gelas air putih setiap hari, apalagi untuk orang yang merokok, bahkan bisa lebih. Poin J, berhentilah pelan-pelan dan lakukan terus-menerus hingga kamu berhenti total. Poin K, gunakan pengganti nikotin seperti permen karet dan coklat sehingga bisa menjaga mulutmu beraktivitas dan membuat lidahmu merasakan sesuatu yang enak. Poin R, tabunglah uang yang biasa kamu gunakan untuk membeli rokok sampai kamu benar-benar terbebas dari rokok. Kemudian belilah sesuatu yang kamu inginkan sebagai hadiah bagimu. Poin M, bila kamu khilaf atau kembali merokok lagi, kamu dapat melakukan evaluasi mengapa hal itu terjadi.
Tekankan bahwa itu suatu kesalahan dan bertekadlah untuk tidak mengulangi kembali. Poin terakhir, berhenti merokok itu memang sulit, tetapi kamu jangan menyerah. Hanya kemauan keraslah yang membantu kamu untuk berhenti merokok dan keluar dari lingkungan perokok. Hal inilah yang dapat membuat semua menjadi lebih mudah. Ada banyak keuntungan yang kamu peroleh bila kamu berhenti merokok, seperti yang terdapat pada slide. Jadi tunggu apa lagi? Masih ada kesempatan untuk kita bisa memperbaiki gaya hidup dan kesehatan kita. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu tentang gizi. Rentang konsumsi gizi yang dianjurkan bagi para remaja dipengaruhi oleh kebutuhan remaja yang berbeda-beda, tingkat pertumbuhan yang berbeda, dan tingkat olahraga. Tubuh sebagian remaja membakar energi lebih cepat dari remaja lainnya. Salah satu konsep yang menjadi kunci adalah tingkat metabolisme tubuh. Secara umum, kita dapat memilih makanan yang sehat dan memiliki gizi yang lengkap, seperti semboyan, makanan 4 sehat, 5 sempurna. Poin yang ketiga yaitu gangguan makan. Ada 3 gangguan makan yang menonjol di masa remaja, yaitu obesitas, anoreksia nervosa, dan bulimia. Masyarakat Asia dikenal dengan memiliki pola makan berserat, tetapi banyak yang mengalami obesitas atau kegemukan. Penyebab utama obesitas antara lain keturunan. Makin merajalelanya hidangan fast food, namun banyak peminat, bahkan kurangnya semangat berolahraga karena lebih memilih menonton TV atau bermain gadget. Anoreksia nervosa adalah gangguan makan karena adanya keinginan yang keras untuk mendapatkan tubuh yang kurus dengan cara membiasakan rasa lapar yang menderita. Gangguan makan ini biasanya menyerang remaja perempuan. Sedangkan bulimia merupakan pola makan berlebihan dan memuntahkannya kembali secara teratur. Faktor sosial seperti tuntutan untuk memiliki tubuh langsing, faktor psikologis misalnya keinginan untuk memiliki tubuh kurus seperti model, dan faktor fisiologis misalnya mudah muntah karena gangguan lambung, diyakini menjadi penyebab bulimia. Ada beberapa alasan mengapa kita harus makan secara baik atau benar. Yang pertama, bila kita makan dengan benar berarti kita menyayangi tubuh kita. Makan dengan benar berarti makan dengan teratur dan hanya memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Makan dengan benar juga dapat menolong kita dalam menjaga berat badan. Dengan memakan banyak buah, sayur, serta makanan kaya serat seperti vitamin akan memberi keuntungan pada tubuh kita, seperti rambut yang mengkilap, kulit yang halus, gigi dan kuku yang kuat, serta nafas segar. Dan ditambah lagi ada cahaya tubuh yang sehat. Sebenarnya, makan merupakan pengalaman yang menyenangkan, apalagi bila bersama dengan teman baik dan obrolan yang ringan. Kebiasaan makan dengan benar akan membuat kita merasa fit, karena dapat mencegah kita dari kegemukan, darah rendah, serangan jantung, kanker, dan sebagainya. Makanan yang baik dapat meningkatkan kemampuan otak. Makanan juga yang alami, yang terasa lebih enak dan segar daripada makanan olahan. Makanan yang sehat memberikan tenaga tambahan dan rasa nyaman kepada diri kita. Poin yang terakhir, dengan makan dengan benar akan membuat tubuh kita menjadi lebih kuat, sehat, serta dapat meningkatkan penampilan dan kita lebih percaya diri. Poin keempat, olahraga. Para ahli sepakat bahwa anak-anak dan remaja masih belum cukup banyak melakukan olahraga. Kebanyakan remaja juga mengatakan bahwa orang tua mereka bukanlah model yang baik dalam memberikan contoh bagaimana olahraga dan membantu seseorang bertahan menghadapi stres dengan olahraga. Materi terakhir pada poin ini adalah menuju kehidupan remaja yang lebih sehat. Saran yang dianjurkan antara lain adalah layanan peningkatan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan akan kesehatan di kalangan remaja. Peningkatan kesehatan remaja dapat diawali dengan mendapatkan informasi kesehatan yang memadai. Misalnya, informasi mengenai pengaruh olahraga terhadap peningkatan rasa percaya diri. Makan yang baik, rajin berolahraga, dan jangan sampai stres dapat menjadi cara ampuh mengatasi berbagai masalah kesehatan dan kecantikan.
Demikianlah materi kita kali ini. Sebagai latihan, silakan diisi tabel di atas pada buku catatan Ananda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.